Baik, adik-adik mahasiswa, setelah tadi kita sedikit berdiskusi ngobrol-ngobrol tentang pentingnya kelompok masyarakat di dalam masyarakat Jepang yang disebut Sararimang atau para pekerja ini, kita akan lihat apa kemampuan dasar yang harus mereka miliki supaya mereka bisa bertahan di dunia bisnis, terutama di Jepang. Satu hal yang kita bisa pelajari dari apa yang akan kita bahas hari ini adalah kita bisa memanfaatkan informasi-informasi yang kita bahas pada hari ini untuk menjadi bekal tambahan Anda nantinya ketika Anda bekerja di perusahaan. Karena kalau kita lihat skill-skill, kemampuan dasar ataupun attitude yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang ditanamkan di dalam masyarakat Jepang tersebut bisa berlaku di mana saja. Kita lihat, yang pertama kita akan bicarakan kemampuan dasar para pekerja Jepang. Ada 3 hal yang dirumuskan di dalam perusahaan-perusahaan di Jepang yang mereka ajarkan kepada para pekerja barunya tentang dasar pekerja ke Jepang, kemampuan dasar ini tadi. Yaitu yang pertama adalah skill atau kemampuan. Ya, jadi seorang pekerja Jepang itu membutuhkan atau dibutuhkan mereka harus punya skill atau kemampuan. Atau di dalam istilah Jepang disebut dengan gino. Gino ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena itu yang akan menunjukkan dan menempatkan diri Anda pada posisi apa nanti di pekerjaan tersebut. Anda memiliki skill atau kemampuan sebagai seorang programmer misalnya, atau Anda memiliki skill kemampuan di bidang IT misalnya. Tentunya ini akan membuat Anda ditempatkan di posisi yang terkait dengan kemampuan Anda. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi Anda yang sekarang masih kuliah untuk melengkapi, menambahi kemampuan Anda dengan skill-skill yang spesifik, yang dapat berguna untuk di dunia pekerjaan nantinya. Ini yang pertama, gino. Kemudian yang kedua, nah ini yang menarik. Ternyata tidak hanya skill atau kemampuan yang kita dapatkan melalui sekolah, melalui kursus dan sebagainya, tetapi ada kemampuan dasar yang kedua, yaitu yang disebut dengan passion atau semangat. Orang Jepang sering menyebut dengan istilah netsui. Ketika kita memiliki passion, kita memiliki netsui, maka kita akan memiliki semangat untuk bekerja. Kita bisa menambah kemampuan kita akan menambah hasil kerja kita apabila kita memiliki sebuah semangat, kita punya passion untuk melakukan hal tersebut. Nah, passion ini menurut orang-orang Jepang akan dapat kita temukan apabila kita mengenal diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu mereka mengenal sebuah prinsip yang disebut dengan ikigai. Ikigai adalah sebuah prinsip yang mengajarkan tentang balancing, tentang keseimbangan antara keinginan yang kita inginkan. Saya ingin jadi apa nih? Saya ingin bekerja sebagai apa? Dengan kontribusi kita kepada masyarakat, kemudian balancing juga terhadap apa yang kita bisa dapatkan secara material atau ekonomi. Kemudian apa yang kita expertise di dalamnya. Keseimbangan ini semua disebut dengan ikigai, dan ikigai akan menimbulkan, memunculkan dan melahirkan semangat atau netsui. Sehingga kalau orang bekerja, nggak asal bekerja, tetapi tahu benar, saya bekerja di bidang yang memang saya minati, dan saya expert di bidang itu, kemudian saya mendapatkan kemampuan ekonomi, atau saya mendapatkan reward yang setara dengan apa yang saya lakukan tersebut, dan saya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ini netsui. Kemudian yang ketiga, kemampuan dasar dari seorang pekerja di Jepang yang ditanamkan di kalangan mereka adalah sikap siap kompromi, atau istilah mereka adalah kyochosei. Sikap kompromi ini bukan berarti kita seenaknya sendiri atau kemudian tidak peduli dengan yang lain, bukan sebetulnya. Kompromi ini adalah ketika kita memiliki sebuah cita-cita atau prinsip atau hal-hal yang sebetulnya menjadi tujuan besar kita. Tetapi di satu waktu kita harus memilih antara perusahaan dengan keinginan pribadi kita, atau misalnya ketika kita harus berhadapan dengan atasan yang mungkin sedikit rewel dengan kita yang ingin misalnya memiliki pendapat tertentu supaya dipakai oleh perusahaan tersebut, maka kita harus bisa melakukan kompromi, tidak mengeksploitasi keinginan kita, tidak juga kita kemudian berantem dengan atasan kita, tetapi kita memilih jalan kompromi. Seorang pekerja yang baik, dia siap melakukan kompromi, dia siap mengambil jalan tengah, tidak harus kepada dirinya sendiri, tetapi juga bisa
mengakomodir apa yang diberikan oleh orang lain di dalam perusahaan tersebut. Karena pada dasarnya bekerja di sebuah perusahaan adalah kerja secara tim, sehingga kompromi sangat dibutuhkan sekali. Nah, kalau kita sudah tahu hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jepang yang disebut dengan salaryman atau businessman ini tadi, maka para pekerja Jepang ini juga punya mental yang sangat kuat. Ada 4 hal yang disebut dengan sikap mental pekerja Jepang. Yang pertama itu adalah akarui hyoujo de shuikara skariru hito ni naru. Ini istilah Jepangnya, artinya jadilah seseorang yang disukai oleh orang-orang di sekitarmu dengan cara menunjukkan ekspresi yang ceria. Kita masuk kantor, kemudian kita mukanya cemberut, kan membuat orang nggak begitu seneng ya dengan apa yang ditunjukkan di wajah kita. Maka seorang pekerja Jepang, apapun yang dia hadapi di luar sana, ketika dia masuk ke dalam kantornya, dia akan berusaha untuk berekspresi dengan ekspresi yang ceria, dengan ekspresi yang menarik, supaya orang tidak terbawa dengan emosinya. Kemudian, maimuki nashiko de pinchio norikoeo. Ya, artinya adalah ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus selalu berpikir secara positif. Pasti ada hikmah di balik masalah yang sedang kita hadapi, atau pasti ada hal-hal positif yang dapat kita ambil. Yang ketiga, sekining no aru taido de shinyo gachiri kachitoru. Kita harus bisa memenangkan kepercayaan orang lain, yaitu dengan prestasi kita, dengan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Yang terakhir, mental pekerja Jepang adalah donashigoto ni mo suyosuru kihon ga aru. Selalu ada bagi kita sikap-sikap dasar, skill-skill dasar yang harus kita pelajari, yang dapat berlaku di berbagai macam situasi di perusahaan. Oleh karena itu, seorang pekerja yang baik, dia harus tetap belajar. Berikutnya kita akan belajar satu hal yang sangat penting sekali bagi sebuah perusahaan ketika mereka harus mengerjakan sebuah proyek, mereka harus berhadapan dengan klien ketika di dalam sebuah upaya bisnis. Kita akan simak pembahasannya setelah ini.